Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajarannya kita, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materi pembelajaran di kelas 7 semester genap. Materinya kita masih tentang masalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Materi ini adalah materi kita yang terakhir sebelum kita penilaian akhir tahunan atau PAT, yaitu tentang masyarakat, kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini adalah masuknya Islam ke Indonesia atau di Nusantara. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Nah, ini masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim. Agama dan kebudayaan Islam itu dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh para pedagang Islam dari Gujarat, Arab, dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori-teorinya yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang tadi sudah kita katakan yaitu teori Arab atau teori Mekah. Nah, ini dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7 Masehi. Kemudian teori Gujarat dari India. Teori ini yaitu datang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kemudian teori Persia dari Iran. Teori Persia ini diperkirakan pada abad ke-13, di mana teori Persia ini yaitu yang dibawa dari negara Iran. Teori Cina. Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia kita lihat di sini adalah petanya, yaitu yang pertama penyebaran Islam itu melalui perdagangan. Nah, ini ya, melalui perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kemudian kesenian, politik, dakwah. Proses Islamisasi yang ada di Jawa ini dibawa oleh para wali yang disebut juga dengan Wali Songo. Kesembilan wali tersebut diantaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini pembelajaran agama Islam pada saat itu, sekarang yang kita kenal dengan namanya pesantren. Pengaruh Islam ini terdapat dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Goa Talo Makassar, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Banjar. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia kita lihat di sini yaitu berbentuk masjid. Nah, di antaranya peninggalan sejarah pada masa Islam itu yaitu ada masjid, keraton, makam, seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, dan upacara dan tradisi. Bentuk peninggalan sejarah Islam itu diantaranya ada yang berupa hikayat, babat, suluk, dan syair. Itulah materinya kita pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anak ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu penilaian akhir tahunan atau penilaian semester.
Nah, di sini Ibu ucapkan dan Ibu akhiri materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.